Si Tuhan, Shalom. Ya, perkenalkan, nama saya Pendeta Melki Atarwaman. Saya melayani di GBI Bekasi. Tepatnya di Bekasi Utara. Bapak Ibu boleh mampir kalau Bapak Ibu turun dari stasiun, ada Sumarekon di situ, satu mall yang besar. Kami di belakang itu. Tuhan izinkan kami melayani di situ. Dan oleh anugerah Tuhan bisa ketemu keluarga Allah di tempat ini. GBI apa namanya? Beating. Kita keluarga Allah luar biasa, ada bersama-sama. Maaf, batuk. Saya mau berbicara tentang menang bersama kebangkitan Kristus. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Demikian firman Allah, dikatakan begini, 1 Korintus 15 ayat 7, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menang bersama dengan Kristus atau menang bersama dengan kebangkitan Kristus, ini pernyataan yang sangat powerful, yang sangat luar biasa dari seorang rasul yang menghidupi Roh Kristus. Kata-kata ini menghidupi jiwa kita sebetulnya. Kalau kita merenungkan kata-kata ini menghidupkan jiwa kita, roh kita, bahkan tubuh bejana tanah liat ini, saudara, itu membangkitkan semangat kita. Ingat, dalam iman kita, kebangkitan Kristus berarti kemenangan atas pertama, dosa. Yang kedua, atas maut. Yang ketiga, atas kuasa iblis. Jadi kita yang percaya kepada Kristus juga mengalami kemenangan. Olehnya kita punya pengharapan. Wow, luar biasa ya. Hari ini Bapak Ibu apa yang susah sih? Pak Pendeta, suami saya Pak Pendeta udah bertahun-tahun tinggalkan saya. Yesus bangkit memberi pengharapan. Biarin dia lari terus kemana, gak usah dicari, ntar dia balik. Karena Kristus yang bekerja dalam hidup setiap orang. Pak Pendeta gak tahu, istri saya dulunya waktu pacaran aduh lembut, sekarang kayak Wonder Woman, galak. Tenang Pak, ada Kristus yang sudah bangkit memberi pengharapan. Kenapa? Karena setiap orang pasti bisa diubah oleh Kristus. Pak Pendeta, usaha saya hari ini Pak, waduh saingannya berat. Saya udah berusaha sini sana. Kristus sudah bangkit, ada pengharapan. Kristus bisa mengangkat yang terpuruk menjadi yang luar biasa. Kita punya kekuatan yang baru di dalam Kristus. Dan hidup kita bisa dipulihkan oleh Kristus. Siapapun bisa dipulihkan. Kenapa? Karena ada kekuatan atau ada energi Allah, ada kekuatan Allah yang penuh dalam setiap orang yang mengalami kebangkitan Kristus. Seperti kata Rasul Paulus, ia katakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kebangkitan Yesus bukan cuma peristiwa sejarah. Bukan itu saja saudara. Tapi ini jaminan bahwa kita tidak lagi terikat oleh kegagalan, oleh rasa takut dengan tantangan zaman ini. Siapa di sini yang terus mengalami kegagalan? Saya percaya kalau kita yakin Tuhan Yesus sudah bangkit, dia memberi keberhasilan dalam hidup kita. Bahkan rasa takut menghadapi tantangan zaman ini kita bisa atasi bersama-sama. Pertanyaannya, mengapa kita tidak perlu takut lagi? Mengapa kita tidak perlu bimbang lagi? Karena Yesus hidup.
Kita juga diberi hidup yang baru oleh Kristus. Setelah Yesus mati dan bangkit, kita juga mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Mari kita lihat Roma 6 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 sampai 4. Roma 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh Bapa, demikian juga kita akan hidup. Ya, kita akan hidup dalam hidup yang baru. Berapa banyak yang mau hidup dalam kehidupan yang baru? Berapa banyak yang sudah mengalami baptisan? Baptisan selam. Yang belum dibaptis selam. Coba. Daftarkan diri Bapak Ibu untuk mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, hidup baru di dalam Kristus. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal, dicatat namanya di dalam buku kehidupan kekal. Karena Yesus hidup, kita juga bisa bangkit dari keterpurukan hidup kita, dari putus asa yang berkepanjangan. Siapa di sini yang putus asa? Siapa di sini hidupnya dalam keterpurukan? Pak Pendeta, saya gagal terus. Pak Pendeta, saya gagal terus. Saya mau kasih tahu, kalau engkau di dalam Kristus, engkau pasti mengalami kemenangan di dalam Kristus. Siapa di sini yang mengalami keterpurukan hidup atau putus asa? Bapak Ibu saksikan di YouTube tentang pendeta yang ngamuk sama Tuhan. Itu saya. Karena apa? Waktu itu istri saya gagal ginjal. Sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, kalau udah kena penyakit ginjal, selesai lu. Saya bilang, Tuhan, saya udah melayani Tuhan, saya udah beri hidup buat Tuhan. Istri saya juga begitu, kenapa mesti istri saya? Istri orang kek? Saya bilang gitu sama Tuhan. Saya ngamuk sama Tuhan. Saya masih ingat, namanya Dr. Amrizal dan Dr. Yohana. Pak, kami gak bisa tolong ibu, panggil keluarga inti Pak. Oh gitu ya? Ya, panggil. Udah gak ada pengharapan lagi. Kalau orang udah sakit berat seperti itu, sekaya-kayanya Bapak punya ini Temanggung, gak bisa dibeli Pak. Benar gak? Gak bisa dibeli dengan duit. Duit itu hanya fasilitas untuk kita menikmati hidup, tapi kalau kesehatan, waduh, bisa ditukar aja udah bagus tuh ya. Yang penting saya sehat gitu. Saya hidup sederhana aja dah, yang penting saya sehat kan gitu. Ini istri saya 2018, habis itu COVID lagi, 2 tahun 2020, dokter udah angkat tangan. Di rumah sakit Hermina, saya masih ingat. Tapi Tuhan turun tangan. Waktu saya ngamuk di atas mobil, Tuhan, kenapa mesti begini saya? Nangis. Tuhan bicara lewat perenungan yang dalam. Yang jadi tukang periuk kamu atau saya? Gitu katanya. Yang jadi periuk kamu atau saya? Wah, itu buat saya nangis di situ. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, yang jadi tukang periuk, saya ini periuknya. Apa yang aku buat? Dalam perenungan, bukan Tuhan ngomong begini, hei Melki, enggak gitu. Dalam perenungan. Iya ya Tuhan.
Apa yang terjadi? Tuhan kasih lagu dalam Mazmur 23. Ada di Alkitab. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sering kita berjalan dalam lembah kekelaman. Sering kita berjalan dalam keadaan menghadapi tantangan. Dalam lembah bayang-bayang maut. Hidup saya seperti itu Bapak Ibu. Tapi aku punya Tuhan Yesus yang hidup. 1,5 bulan istriku di rumah sakit, di ruang ICU. Mau bayar pakai apa seorang hamba Tuhan? Nggak ada usaha aku. Aku full time. Aku full heart. Misi melayani kemana-mana hanya mengandalkan Dia yang hidup. Tiba-tiba dokter Amrizal bilang begini, Bapak, trombosit ibu semakin hari semakin turun, HB semakin turun, kami nggak bisa buat apa-apa. Ya udah, aku pasrah. Tiba-tiba ada tangan Tuhan yang luar biasa yang bekerja. Saya khotbah di sini sekarang nih jam berapa nih? Jam 8 ini sekarang. Jam 9. Istri saya lagi khotbah, dia tetap hidup karena Yesus kok hidup. Nggak ada yang sukar sama Tuhan. Tiba-tiba mau bayar 1,5 bulan, waktu itu belum ada BPJS, saya nggak tahu. Saya nggak punya asuransi. Tiba-tiba ada seorang yang bukan dari pihak kita memberkati saya, lunas dibayar. Itu semua karena Tuhan. Yang saya mau katakan buat saudara hari ini, kemenangan kita itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena Tuhan Yesus sudah menang lebih dulu dari kematian, dari segala keadaan. Tuhan Yesus sudah bangkit. Maka ada pernyataan yang seperti ini, sebab Dia hidup karena hari esok. Betul? Karena Yesus hidup. Ada lagunya kan? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tak, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Loh, kenapa orang Kristen hari-hari ini mengalami ketakutan, kegentaran, kecewa dan sebagainya, hilang pengharapan? Karena tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau. Praktekkan firman Tuhan itu hidup dalam hidup saudara. Mari kita dengar power statementnya Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 17, lompat ayat 12. Saudara mau mengalami hidup yang luar biasa? Ini, mari lihat. 1 Korintus 15 ayat 17 dan 20. Ini power statement yang luar biasa. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam
dosa. Kita percaya Kristus sudah bangkit. Maka kepercayaan kita tidak sia-sia. Maka ibadah kita tidak sia-sia. Doa kita tidak sia-sia. Apapun yang kita lakukan di dalam Kristus tidak sia-sia. Bahkan dosamu hari ini sudah diampuni. Ayat 20, lompat. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, yang utama dari orang-orang yang telah meninggal. Kenapa dia yang sulung? Karena dia yang bisa menghapus segala dosa. Dia yang mengalahkan maut. Dia yang mengalahkan kematian. Hanya Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada seperti ini. Apa yang harus kita lakukan Pak Pendeta di zaman akhir ini ketika kita mengalami kemenangan? Itu kan? Karena kita orang-orang yang menang. Bilang samping kiri kanan, weh kita orang yang menang gitu. Gitu. Kita nih orang-orang menang, tampang-tampang orang menang tuh penuh semangat. Walaupun pergumulan ada. Kita hidup penuh dengan masalah kok. Betul kan? Kita hidup penuh dengan tantangan, tapi di sisi lain Tuhan pasti beri kemenangan buat kita. Kok mengasihani diri? Dimanapun, di desa, di kota, di negara manapun, setiap namanya manusia. Senggol kiri kanan bilang, lu masih manusia kan? Tetap aja ada pergumulan, ada masalah, betul kan? Iya, tapi di sisi lain orang-orang yang percaya atas kebangkitan Kristus dan kematian Kristus, kita mengalami kemenangan. Mari kita lihat, apa yang harus kita lakukan atas kemenangan kita bersama dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 8. Tadi ada air nih kayaknya. Nah ini bagus juga nih. Kecil. Nah. Dan 1 Korintus 15 ayat 58 Neng. Ayat 58. Kita baca sama-sama ya. Apa yang harus kita lakukan sih? Atas kemenangan kita bersama dengan Kristus. Baca sama-sama. 1, 3. Karena itu jangan goyah. Sebab kamu tahu amin. Amin. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan baik-baik, kita renungkan dan kita harus lakukan ini. Pernyataan Rasul Paulus atas kemenangan, kebangkitan Kristus dan orang-orang yang percaya. Yang pertama saudara-saudara, lihat kata saudara-saudaraku yang kekasih, apa katanya? Berdirilah teguh, jangan goyah. Zaman akhir ini iman kita harus kuat. Seperti apa sih Pak Pendeta iman yang kuat? Seperti Rasul Paulus yang percaya kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit. Rasul Paulus itu tidak pernah lihat Yesus mati dan bangkit. Rasul Petrus yang lihat. Rasul Yohanes lihat. 12 rasul itu lihat kecuali Yudas. Yang yang menjual Yesus. Tapi 11 rasul itu pernah bersama dengan Yesus. Paulus tuh entar ketemu Yesus di Damsik ketika membunuh orang-orang percaya kepada Kristus. Dialah yang membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi gak usah heran kalau gereja itu terintimidasi, tertekan, dianiaya. Dari sononya udah begitu. Bukan karena namamu, tapi karena namaku, kata Tuhan. Betul kan? Nah, Rasul Paulus gak pernah lihat Yesus mati dan bangkit. Gak pernah.
Tapi dia percaya dari pernyataan-pernyataan lisan. Dari murid-murid yang Tuhan Yesus yang bercerita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ini yang membuat imannya luar biasa dalam pelayanan. Ini Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus punya iman yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Itu kan ada lagunya tuh. Singer mana? Walaupun gunung itu tak berpijak, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun aku dan kelam, tak mengapa di sampingku. Terus, walaupun aku masih ada tuh. Mu terindah pribadimu pernah berubah. Iman yang aku pegang ini baru iman keren. Ini iman yang seperti itu yang Tuhan mau. Waktu kita berdoa ya atas masalah pergumulan hidup kita, wow, tiba-tiba masalah itu langsung dijawab Tuhan. Tapi ada juga melalui proses Tuhan izinkan masalah itu, dan kita tetap percaya sama Tuhan walaupun gunung itu nggak berpindah, artinya masalah itu tetap ada, kita tetap percaya kepada Yesus. Sama dengan Rasul Paulus, waktu dia melayani Bapak Ibu, dia pernah sakit mata yang gak bisa sembuh-sembuh. Dia bilang, Tuhan kalau boleh mata ini sembuh. Tuhan bilang, cukup Paulus, kasih karuniaku kepadamu. Kalau kita beda saudara, gak sembuh kita tinggalkan Tuhan. Masalah gak selesai-selesai kita tinggalkan. Ngapain kita ke gereja? Gak ada jawaban, salah. Iman itu dibentuk lewat proses. Seperti istri saya. Tuhan izinkan itu supaya apa? Saya diproses menjadi hamba Tuhan yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Itu baru keren. Wah, dahsyat. Mau punya iman seperti ini? Nyanyi lagu ini, walaupun masalah masih ada, tetap pribadi Tuhan dalam hidup kita. Itu. Ada ibu-ibu, dulu pacarnya namanya si Joni. Sekarang nikah sama Jeffrey. Ya kan? Bertobatnya setengah-setengah. Nikah sama Jeffrey, hamil. Lupa dia. Waktu mau melahirkan dia bukan panggil suaminya, panggil si Joni. Joni tolong, suaminya cemburu. Kok lu manggil Joni sih? Bukan manggil saya sih. Jeffrey, kan kita udah nikah. Oh gue lupa, gak bisa. Kalau udah Yesus tetap Yesus. Siapa di sini yang Yesus tetap Yesus? Pertahankan iman saudara sampai akhir. Yang kedua. Udah ada. Sini ya. Gitu. Karena Om Pendeta suka nyanyi. Ntar kita nyanyi lagi. Yang kedua, perhatikan kata dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuh, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita yang sudah mengalami kemenangan, ingat, kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan satu panggilan, bukan. Tapi keharusan.
Bagi orang yang sudah percaya terhadap kematian dan kebangkitan Kristus, saya mau tanya saat ini, siapa di sini yang melayani Tuhan? Harus melayani Tuhan. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, saya mau melayani Tuhan, tapi bagaimana caranya Pak Pendeta? Mulai dari apa? Dan apa untungnya kalau saya melayani Tuhan Pak Pendeta? Wow, ada. Caranya gimana? Ada. Saya mau kasih tahu. Ya, ada untungnya enggak? Ada. Orang saudara jualan aja ada untungnya. Benar enggak? Tuhan Yesus itu enggak pernah berhutang. Jadi, wah, saya makanya melayani Tuhan terus kemana-mana. Oke, siapa yang mau untung? Tar dulu, siapa yang mau rugi? Coba, ada yang mau rugi? Bapak mau rugi, Bapak? Oh, nggak mau. Ibu? Mbah mau rugi, Mbah? Nggak mau ya? Oh, saya mah rugi mah haleluya. Nggak ada. Ayo, lihat untungnya yuk. Kolose 3 ayat 23-24. Ini saudara perhatikan ya. Mau untung kan? Ini nggak ada yang mau untung. Mau untung kan? Nah begitu semangat yuk. Ini beneran nih. Nih ayatnya nih. Yuk. Kolose 3 ayat 23-24. Mari. Ndo atau mbah? Mbah atau mbak? Ya. Baca. 1, 2, 3. Bentar, jangan kayak ini, kayak apa? Kayak bis malam, perebutan. 1, 2, 3. Ayat selanjutnya. Lihat itu, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Upah. Ada upah. Ada keuntungan yang Tuhan kasih buat kita. Ini luar biasa, saudara. Nih. Saya waktu ngerti ini, apapun yang kita lakukan buat Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu. Bahkan firman Tuhan katakan, jerih lelamu tidak pernah sia-sia. Benar saudara yang dikasih Tuhan, selama saya melayani Tuhan, Tuhan selalu buka jalan, walaupun banyak pergumulan. Ini cerita ya, bukan membuka aib keluarga, tapi saya bercerita tentang bagaimana keluarga saya dipulihkan. Anak saya, saudara lihat saya ganteng kan? Ganteng gak? Jujur, yang iri, yang bilang gak ganteng saya jelek, itu cemburu sama iri hati. Ganteng gak? Ganteng. Anak saya lebih ganteng lagi, kayak artis, namanya Moses. Hidungnya mancung, wah tinggi, putih. Orang mau jadi artis sinetron. Serius. Luar biasa. Tapi iblis mau renggut hidupnya. Waktu remaja, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia balap-balapan motor di Bekasi itu. Wah, motor ya ampun, baru dibeli, udah dipretelin. Untuk joki-joki, tatoan saudara, di sini besar, jagal. Saya robek bajunya, ternyata bacaannya jagalah kebersihan. Saya marah di situ, terus dia tulis di sini. Love, aku mencintai Yemima. Yemima itu istri saya, namanya. Nama istri saya Yemima. Mestinya kalau dia sayang bapaknya, dia taruh gambar love, Melki sama dia kepahitan. Dia mabok, dia hidup dengan jemaat kasih tahu, jemaat sampai nggak mau ke gereja gara-gara lihat Moses. Kelakuannya. Pak Pendeta itu Moses, dia ngebut. Oh ya saya lihat, aduh. Lagi Natal dia mabok. Saya kan diundang sama MC tuh di gereja kami. Pak Gembala,
lilin yang pertama, dia mabok saudara. Dia mabok. Aku juga mau bakar lilin, malunya mau taruh di mana? Hah? Bapak kalau punya anak begitu mau bakar lilin apa? Gue bakar sekalian tuh anak, kan begitu. Malu. Ikut saya kursusin drum. Ya ampun. Kalau anak-anak ini saya lihat baik-baik nih. Anak ini baik-baik loh. Saya lihat nih, bagus nih. Puji Tuhan, pertahankan nih. Singer semua pemain musik. Si Moses. Papi, kakak undang. Wih, kakak mau konser. Saya pikir dia main drum, jadi penyanyinya. Kan papi juga dulu penyanyi kan, katanya gitu. Iya sih. Nah, kakak jadi penyanyinya, pakai baju rombeng begini. Pakai nggak tahu tuh gelang-gelang banyak. Pakai kalung, sepatu bot segini, celana segini. Waktu di panggung saya nungguin sama istri saya. Wah, mana nih anak saya nih? Pas keluar saudara. Pas keluar. Ada ini mah masih bagus. Dia keluar dia bilang gini, "Hai men." Lagunya juga nggak jelas. Cuman saya bilang sama istri saya, "Mami, kenapa pi? Pulang yuk." Kenapa? Papi mau pingsan lihat tuh anak. Bisa begitu. Kalau lagu-lagunya jelas sih nggak apa-apa. Ini nggak jelas. Cuman berteriak, "Hai men." Ya elah, saya bilang, udah pulang dah. Tapi hari ini Tuhan ubahkan dia. Tuhan selamatkan dia. Maka ada pengharapan. Dia sekarang melayani di gereja. Tiba-tiba dia ngomong, "Papi, aku boleh nggak melayani di gereja?" Kenapa, Ses? Boleh nggak aku sekolah misi, Pi? Papi antar, nggak usah, kata dia. Aku banyak dosa sama Tuhan Yesus. Izinkan aku, Pi. Dan bulan depan dia mau pergi belayar. Pi, aku mau kerja, aku mau belayar. Semua karena Tuhan. Jadi ada upah. Layani Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kamu tuh punya talenta, punya bakat. Tuhan kasih karunia yang begitu banyak. Aduh, kalau ada guru di sini, contohnya, ya kan bisa ngajar, kamu bisa jadi guru sekolah minggu. Pak Pendeta, saya mau jadi guru sekolah minggu. Ayo. Kalau ibu, bapak, mbah suka senyum, Pak Pendeta saya mau jadi penerima tamu. Bisa, semuanya bisa dipakai dalam gereja. Pak Pendeta, saya suka bawa-bawa itu Pak Pendeta, apa derma. Nggak apa-apa, bawa kolektor. Tuh si oma-oma misalnya, nenek, opa-opa, apa sih, mbah ya. Mbah Kangkung atau mbah, apa sih, Mbah Putri. Walaupun pelan, itu lagu 5 kali muter, nggak apa-apa. Pelan-pelan mbah. Di kami di gereja ada namanya Opa Ampiran. Itu tuh song leader nyanyi 3 kali. Karena udah tua. Kalau yang muda kan kalau bawa kolektor cepet. Kalau dia pelan-pelan. Ya udah tuh song leader 3 kali balik tuh nyanyi. Nggak apa-apa. Yang penting mau melayani. Loh kenapa jadi orang Kristen kok nggak mau melayani Tuhan? Ini ada apa? Tuh suka dengar orang curhat. Bisa jadi sahabat doa. Pak, Bu, saya ada masalah. Oh, dengerin. Kalau saya curhat sama ibu itu kayaknya bahagia banget, gitu kan? Bisa jadi sahabat doa. Tuhan bisa pakai siapa saja. Nggak ada halangan. Ingat, Tuhan memakai kita sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Pakai, layani Tuhan. Jangan sungkan-sungkan. Lewat gereja, lewat komunitas, main musik, multimedia, itu pun bagian dari pelayanan. Setuju? Sekarang saya tantang, siapa mau melayani Tuhan? Layani Tuhan, ada upah. Serius. Saya ini nggak punya apa-apa, tapi Tuhan saya kaya. Loh, anak saya bisa balik, saudara. Tiba-tiba dia ikut
sertifikat itu ambil, tinggal 2 lagi. Kapal tanker, luar biasa. Tuhan bilang ini, aku kasih upah Melki saat ini, anakmu kerja. Anak yang kedua, dapat istri yang baik. Luar biasa, nggak ada yang susah. Loh, semua karena Tuhan. Tuhan bisa lengkapi kita, layani Tuhan. Itu yang luar biasa. Sekali lagi, siapa yang mau melayani Tuhan? Jangan merasa, wah saya masih muda, biar aja tuh yang mau bau tanah yang melayani. Enggak bisa begitu. Kita nggak tahu besok malah yang muda dipanggil Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga. Ya. Yang tadi ayatnya ada kata begini. Kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak. Marilah kita mulai bermitra dengan Allah. Bermitra. Allah tuh senang memakai kita. Amin. Allah tuh senang kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, persekutuan dengan Allah. Luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Kita akan hidup bukan saja saudara upah yang tadi di dunia ini, tapi kita hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam manusia pertama, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Karena Adam kita mengalami kematian, tapi karena Kristus kita mengalami kehidupan. Karena Adam berdosa, tapi Yesus manusia yang tidak berdosa. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah yang turun jadi manusia. Jadi saudara-saudara, hukum kehidupan nih, dengar ya, hukum kehidupan. Kalau keyakinan lain punya pandangan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Semua keyakinan setelah mati ada kehidupan semua. Ya, saudara-saudara yang dari Buddha nanti dia reinkarnasi. Betul kan? Jadi misalnya kalau ibu selalu buat jahat nih di dunia nih, di alam nyata ini. Jahat terus nih ibu. Nanti waktu jadi reinkarnasi ibu jadi laler. Gitu. Terbang gitu. Jadi laler. Tapi kalau ibu berbuat baik, mbah berbuat baik terus katanya. Ya, setelah kematian. Ibu nanti jadi gajah. Gitu. Begitu. Semua keyakinan percaya punya pandangan setelah kematian ada kehidupan. Ya, sama dengan kekristenan. Sama enggak? Sama. Persoalannya siapa yang jamin setelah kematian? Ini yang menjadi pertanyaan. Semua keyakinan punya pandangan seperti itu bahwa setelah mati ada kehidupan. Persoalannya siapa yang jamin? Siapa yang jamin? Kalau saya pasti yakin. Siapa yang jamin Pak? Oh saya mah nanti kalau mati saya bangkit ada yang jamin. Siapa Pak? Yesus. Nah disinilah letak kita dalam bermitra dengan Allah. Kita harus memberitakan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus yang disebut Injil Kerajaan Allah. Kalau agama-agama lain tidak percaya, itu urusan mereka. Urusan kita terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sekali lagi, kita terus memberitakan Injil kemana saja. Karena kita adalah Injil-Injil yang terbuka. Ada lagu Pantai Kosta Lama.
Itu mbah-mbah tahu tuh. Saksi di mana saja, saksi di mana saja, asalku mengembara di seluruh dunia, saksi di mana saja. Bapak Ibu harus bersaksi. Nggak ada yang menantang itu. Tapi saksinya harus benar. Tiba-tiba ada orang lewat, Pak, Bapak kalau nggak percaya Yesus, Bapak masuk neraka. Digebukin Bapak. Pasti digebukin. Nggak begitu, ada caranya. Lewat gaya hidup kita orang Kristen. Orang akan lihat, itu ibu baik banget ya. Kok orangnya rendah hati ya. Sama seperti Yesus rendah hati. Kok ibu itu mengasihi saya ya. Sama seperti Kristus mengasihi saya. Ada satu artis namanya Coki. Bukan Coki Sitohang, bukan. Kalau dia di YouTube, dia gak percaya dengan Tuhan. Betul? Dia gak percaya. Seorang artis. Saya lupa marganya apa. Coki ini gak percaya Tuhan, ateis. Tapi dia hidupnya gak benar dalam pandangan orang. Mabuk, narkoba, masuk penjara. Ada namanya pendeta Jeremy Patinasarane. Seorang muda pendeta, karena bapaknya dulu pemain bola. Masih ingat Roni Patinasarane? Jeremy Patinasarane ini dimenangkan bukan oleh orang, oleh bapaknya. Karena Jeremy ini hidupnya udah gak benar. Orang anggap dia sampah. Tapi Tuhan angkat melalui bapaknya. Jadi bapak-bapak, engkau bisa jadi saksi buat anakmu. Waktu dia dituduh maling di sekolah, bapaknya bilang, Jeremy, angkat mukamu. Bapak ada bersama dengan engkau. Dan saat itu dia percaya. Dan dia selalu pakai Allah hadir. Allah selalu hadir. Jeremy bertobat. Terima Yesus, dipulihkan. Ada upah. Akhirnya dia menikah. Selalu ada upah dalam Tuhan. Pulih dipakai Tuhan dalam pelayanan luar biasa. Coki, saudara-saudara, yang mau membimbing Coki semua mental. Semua mental, gak kuat dengan gaya hidupnya Coki ini. Tapi Bapak Ibu, ada namanya pendeta Jeremy. Coki bilang begini, Jeremy, lu mau bimbing gua? Dengar ya, lu kalau bimbing gua nih, belum tentu gua percaya Yesus. Tuh, gua gak percaya Yesus, kata si Coki. Kenapa lu mau bimbing gua? Coki bilang gini, karena lu manusia. Jatuh dia. Langsung dibimbing. Kenapa? Karena Yeremi ada hati Kristus. Sekarang dalam bimbingan, Tuhan bisa pakai kita semua. Saya mau kasih tahu, beritakan Injil di akhir zaman ini. Gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat Bapak Ibu, harus memberitakan Injil. Jangan hanya menerima Injil, tapi bagi Injil, bagi tetangga, bagi keluarga, bagi anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati. Udah, karena Bapak Ibu bilang amin, selesai khotbah saya. Amin, selesai. Udah, mari ingat, selesai. Yang pertama apa? Atas kebangkitan Kristus yang kita mengalami kemenangan. Tuhan mau apa buat kita? Halo, iman harus kuat. Apapun pergumulannya, katakan Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan, aku mau saat ini melayani Tuhan. Karena aku tahu upahku bukan saja di sini, tapi di sorga kehidupan yang kekal. Yang ketiga, Tuhan, aku mau bermitra, aku mau bersekutu dengan Tuhan. Karena aku tahu jerih lelaku tidak pernah sia-sia. Aku mau memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berapa banyak yang mau dipulihkan hari ini lewat kebangkitan, lewat kematian Kristus. Haleluya.